Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mungkin ada yang bingung kenapa saya pakai baju ini hari ini. Karena ini baju baru, seragam baru dari Simit Banjarbaru. Dapat baju baru saya. Jadi kalau tadi saya lihat Pak Taufik juga baju sudah pakai baju ini. Karena instruksinya hari Senin ada baju sendiri, kemudian hari Selasa bajunya ini, Rabu bebas, Kamis batik kalau tidak salah, Jumat baju Muslim, kemudian Sabtu libur. Nah, jadi kebetulan hari ini mungkin akan saya baju ini terus nanti selama setengah semester terakhir ya. Jadi ini baju baru. Jadi sudah ada namanya, sudah ada apa namanya tulisan Sidik Banjarbaru. Tapi saya tidak terlalu rapi seperti kawan-kawan yang lain ya. Bajunya dikeluarin gini. Mohon maaf ya. Karena kadang-kadang tidak pede kalau bajunya dimasukkan seperti orang-orang. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Jadi kenapa saya tampilkan ini lagi bukan berarti hari ini ujian tengah semester lagi ya. Tapi hanya memperlihatkan bahwa kemarin kita ujian tengah semester dan apa namanya? Kita akan coba bahas sedikit terkait dengan apa yang sudah kita ujikan di pertemuan sebelumnya. Saya menggunakan mikrofon ini seperti ustadz-ustadz yang jadi itu ya. Karena ini langsung masuk ke laptop secara wireless ini. Saya tidak gunakan mikrofon itu. Harusnya mikrofon wireless itu ada di situ tempatnya. Jadi saya bisa keluarkan dari laptop langsung masuk ke speaker ke amplifier situ. Tapi karena apa namanya tempatnya terlalu jauh, mungkin kalau pakai kabel harus berapa puluh meter ya, 30 meteran mungkin dari sini ke belakang. Dan paling tidak nanti ini yang masuk ke laptop saya bisa lebih jelas suaranya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan agak menggema kan, walaupun saya menggunakan mikrofon, tapi mungkin suaranya tidak terlalu jelas. Jadi sudah saya coba, alhamdulillah sudah sih bagus. Kita lanjut dulu di sebelumnya kita sudah pertemuan ke-8, ini hari ini pertemuan ke-9 ya. Tidak terasa sudah lebih dari setengah ya, gitu ya. Jadi kalau dihitung mungkin pertemuan hari ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 kali pertemuan lagi. Karena pertemuan ke-16 nanti ujian akhir semesternya. Jadi 7 kali, berarti kalau dikurangi dengan hari ini 6 kali lagi. 6 minggu lagi. Baik, kita lanjut lagi ya. Ini yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan di pertemuan ke-9 atau materi ke-8 ini kita masuk ke sensor ini ya. Kalau sebelumnya kita bahas sekilas, tapi kalau kita coba lihat bagaimana memprogram sensor itu untuk kemudian bisa difungsikan di sini ya di robot. Tapi kita belum masuk ke apa namanya robot yang bisa kemudian berhenti dengan mendeteksi jarak tadi. Nah ini yang kemudian yang kemarin ya. Nah ini baru kita masuk ke ini. Kita akan coba dulu sensor ini kemudian caranya seperti apa memprogramnya, kemudian nanti hasil deteksinya seberapa akurat gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ini bahasa Inggris dari definisi sebuah sensor ultrasonik ini ya. Coba dibaca baik-baik dulu. Mungkin kalau yang bahasa Inggrisnya bagus, tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gabriel mana? Gabriel mungkin bisa terjemahkan. Atau Francisca. Aziza mana Aziza? Hah? Kayak apa? Google Lens. Enggak usah pakai Google Lens, langsung aja dilihat terjemahkan. Udah, apa hasilnya? SRF 05 adalah pengukur jarak ultrasonic transducer tunggal dengan pin tunggal untuk pemicu dan lemak atau pin pemicu dan lemak terpisah. SRF 05 dapat menjadi pengganti drop-in untuk SRF 04. Oke. SRF 05 mengembalikan pulsa. Iya gitu ya. Baik memang kalau Google Lens ada lagi yang baru itu Translate
apa itu ya bahasa adanya, apa aplikasinya, tapi juga tidak akurat. Kenapa? Karena memang itu hanya untuk hal-hal yang mungkin pendek, tidak seperti ini. Ini kan berupa paragraf gitu kan. Jadi ya kalau diterjemahkan dengan menggunakan Google Lens atau Google Translate yang biasa itu agak-agak sulit. Intinya ini adalah sebuah, sebenarnya itu bukan generasi baru ya. Ini mungkin saya bawa nih. Bentar ya. Kalau tidak salah lihat ini yang SRF 04, yang ini SRF 05. Ya. Mungkin tidak terlalu jauh bedanya ya. Tapi kalau bisa, kalau dilihat dari belakangnya akan terlihat bedanya. Hmm. Belakangnya terlihat bedanya. Kalau yang SRF 05 itu lebih ringkas idenya komponennya. Kalau ini lebih banyak, lebih ribet gitu ya. Ini SRF 04, ini SRF 05. Kalau tidak salah lihat nih. Biasanya dilihat dari komponennya. Sebelum ke situ, kita lihat dulu ya. Intinya, nanti deh. Yang kita bahas adalah yang SRF 05 ya. Ini pengganti. Jadi kalau di search di Google sekarang untuk sensor ultrasonic ini mungkin sudah ada yang SRF 07, 08 atau bahkan 09 ya. Saya tidak ingat persis. Nanti bisa ditelusuri kira-kira yang terbaru yang mana. Tapi yang masih banyak dijual di pasaran adalah SRF 05 ini. Kenapa? Karena harganya ya relatif terjangkau walaupun dulu harganya sudah sekitar 500-an ribu per sensor ini ya. Kalau SRM 04 mungkin kurang sedikit dari 500 ribu dulu. Nah, jadi kalau dulu saya belinya ada beberapa yang sensor ini untuk kemudian dipasang di robot yang dilombakan itu. Nah, intinya kalau di SRM 05 ini dia punya pin nanti ada konfigurasi pinnya ya, yang kemudian kita bisa gunakan dua pin itu untuk dihubungkan ke microcontroller atau kita bisa hubungkan hanya satu pin dengan dua fungsi. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua pin itu, pin echo dan pin trigger. Pin trigger itu untuk kemudian dari microcontroller masuk ke sini dan akan mengirimkan sinyal ultrasonik ya. Kemudian sensor echo itu adalah dari penerima ultrasonik sini. Kayaknya sebenarnya ada pin lagi nih. Ya. Nah, kalau tidak salah ini di slide berikutnya ini ada nih keterangannya. Ini ya, ini di Fantech SRF 05 Ringfinder. Nah, nih, jadi fitur andalannya ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia bisa nanti hanya kita pakai atau gunakan satu pin untuk mengirim dan menerima. Jadi tidak perlu dua pin. Jadi bisa lebih hemat pin. Ada yang bisa jelaskan kenapa bisa lebih hemat pin? Ini pinnya dulu ya. Jadi gini. Si microcontroller ini, si Arduino nih ya. Microcontroller itu yang terpasang di Arduino board ini. Dia kalau secara spesifikasi punya digital port ada 14. Kalau diberi nama itu 0 sampai 13 ya. Memang namanya di pin sini 0 sampai 13. Ini dia jajar dari 0, 1, 2, 3 sampai 13 gitu. Ingat ya, pinnya ada 14 untuk digital portnya. Yang dua port, yang 0 dan 1 itu digunakan untuk jalur USB ini. Ingat ya, makanya kalau kita memprogram atau kita merakit ini biasanya ini tidak digunakan pin 0 dan pin 1. Di sini ada pin 0 dan pin 1-nya tulisannya. Jadi dari 14 sudah tergunakan 2. Sisa 12 ya. Sisa 12. Nah, kemudian kalau misalkan di robot yang ini ya, kita gunakan 4 pin lagi untuk kemudian dari microcontroller ke driver sini. Jadi dari 12 tersisa tadi kurang 4, 8 ya jadinya ya. 8. Sisa 8 yang kemudian kita bisa gunakan. Nah, kalau misalkan nanti kita akan gunakan sensor, kalau dulu ya di 2000 berapa itu 2011 sampai 2014, kita gunakan sensor itu di depan satu sini. Itu depan sini ya. Satu, kemudian kita gunakan di pojok kanan depan. Kemudian pojok kiri depan. Kemudian di sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebelah belakang. Jadi kita gunakan 6 sensor di satu robot beroda ini dulu. Nanti caranya dia akan membaca data jarak ini secara bergantian, keliling gitu. Jadi si microcontroller ini sebenarnya tidak bisa diprogram secara paralel. Paralel itu hanya teori saja. Istilahnya multitasking di komputer itu sebenarnya hanya teori. Artinya dia bisa
tampak paralel mengerjakan, misalkan tadi ada PowerPoint di laptop saya, ada PowerPoint, ada OBS, ada apa namanya kamera, misalkan ada IDE-nya Arduino, itu berjalan secara tampak bersamaan, tapi pada kenyataannya di komputer itu dia berjalannya secara sekuensial atau bergantian gitu ya, sekuensial itu ya. Nah, sama juga mikrokontroler itu tidak bisa jalannya paralel. Kalau dia baca sensor 6, maka yang dibaca itu sensornya secara bergantian. Tergantung kita mau baca sensor yang mana dulu. Misalkan depan, ya, kanan depan, kiri belakang, kanan, kiri, kemudian belakang. Balik lagi kemudian depan dan seterusnya. Loopingnya tergantung kita gitu ya. Mau belakang dulu, mau depan dulu, tergantung. Jadi kalau misalkan yang kita setting kita baca depan dulu, maka yang akan terbaca depan dulu. Kemudian berikutnya tergantung nanti kecepatan apa namanya delaynya masing-masing pembacaan itu berapa. Nah, artinya kalau tadi sisa 8 dikurangi 6, maka tersisa 2. Nah, 2 itu nanti macam-macam mau kita gunakan untuk sensor yang lain. Kalau dulu kan ada sensor api, ada nanti lagi port untuk kemudian menjalankan si kipas gitu ya, atau penyemprot apinya. Nah, dulu kan ada namanya robot pemadam api itu. Itu kan lomba dari tahun 2000 berapa tuh? SIMIK ikut 2008 sampai 2014. Setelah itu kayaknya tidak ikut lagi yang robot pemadam apinya. Masuk ke robot pemain bola. Nah, kalau kita menggunakan si ultrasonic dengan mode 2 ya, dia mode 1 tuh dengan 2 pin, mode 1 dengan 1 pin. Kalau dia mode 2 dengan 1 pin, maka sisa 8 pot tadi terpakai 6 itu cukup gitu ya. Dengan 6 sensor. Misalkan yang diinginkan ada 6 sensor yang dipasang di robot ini. Tapi kalau misalkan 6 sensor ini ingin digunakan, tapi kita menggunakan mode 1, yang ini masing-masing 2 tadi ya, 2 pin yang ini. Maka kalau tersisa 8 pin hanya bisa digunakan 4 sensor, ya kan? Nah, padahal kita ingin 6 misalkan. Nah, itu yang kemudian bermasalah tuh. Kalau kita menggunakan mode 1. Nah, untungnya tadi sesuai dengan keterangannya situ dan sudah berkali-kali juga kami coba, ini dengan 1 pin itu dia bisa berfungsi dengan baik pula karena dia memungkinkan kita nanti menggunakan 1 pin. Ini aja ya, pin sini. Bermasalah nanti kalau kita ganti-ganti bahasanya. Nah ini ya, jadi nanti si mode tadi, pin modenya kita hubungkan ke ground ini. Nah akhirnya nanti pin trigger tadi akan jadi satu dengan pin triggernya. Pin trigger dengan echo itu akan jadi satu. Sedangkan pin echo yang asli tidak kita gunakan. Nah itu ya. Nah oke, ini saya kira akan lebih nyaman atau lebih apa tuh sidang sambo lagi ya. Rio. Biasanya Rio nontonnya sidang sambo. Nanti di programnya akan kita gunakan ini ya, baris program pulse in namanya. Oke, kita lanjut dulu. Pulse in command ya. Oke, nah ini kalau konfigurasinya. Ini ya. Tadi ingat di sini, ini pin power supply-nya tetap, kemudian pin echo-nya tidak hubungkan kemana-mana, no connection. Kemudian pin trigger-nya ini jadi echo dan trigger jadi satu. Kemudian pin modenya kita koneksikan ke ground, ini connect to ground. Kemudian ground-nya tetap di ground. Nah ini konfigurasi pinnya. Jadi kalau tadi terkait dengan soal UTS-nya juga sama, kita harus tahu dulu. Kita konfigurasi dulu ininya. Ini yang paling penting. Nanti kalau ditanya oleh si penguji pada saat ujian proposal gitu ya, atau ujian skripsi, itu ditanya, pin ini hubung kemana, pin ini hubung kemana. Kadang-kadang kalau pembimbingnya tidak jeli itu ya, itu dibiarkan saja mahasiswanya tidak membuat diagram tadi. Mungkin mahasiswanya paham betul gitu ya. Tapi kalau yang membaca itu kan nggak semuanya paham. Kadang-kadang misalkan yang menguji itu bukan orang yang mengajar di mikrokontroler atau di robotika atau di elektronika gitu ya. Misalkan Bu siapa tuh yang kemudian spesialisasinya di sistem informasi itu kan menguji di sini agak bermasalah beliau. Tapi kalau sudah kita beri keterangan seperti tadi itu akan lebih nyaman dibaca. Ataupun kalau misalkan kita tidak menyampaikan secara lisan di presentasinya, itu ada tertulis di naskahnya gitu. Jadi Ihsan tidak kalang kabut lagi, Bu. Udah baca di halaman ini, Bu, di baris kesekian gitu kan. Udah ada keterangannya bahwa pin itu terhubung ke pin mana gitu. Ya, itu ya. Jadi itu maksud saya kenapa kita perlu membuat diagramnya dulu, kemudian konfigurasi pinnya. Jadi kan sudah saya contohkan tuh di slide tuh, yang umum, kemudian masuk ke yang lebih detail sampai ke paling detail itu. Data yang mengalir apa,
kemudian dia terhubung ke pin mana tadi, kemudian dia akan menerima atau mengirim data apa lagi. Nah ini juga ya, teruskan. Nah saya kebetulan pakai Arduino Dagu ini nyobanya nih, karena mungkin biar tidak bosan menggunakan Arduino Nano dan Uno yang ada di sini, saya gunakan yang lain. Baik, saya ke sini dulu ya. Baik, kita lihat ini. Ini juga penting nih. Kalau yang tadi siapa ya yang bertanya terkait dengan microcontroller itu? Saya lupa namanya. Ini nanti harus juga dibuat. Ini kalau sekali lagi kalau Pak Bahar, Pak Boy yang uji itu ya, mesti ditanya nih konfigurasi ini. Arduino itu terhubung ke pin mana? Pinnya Arduino kemana? Ini 5 voltnya mungkin terhubung juga sama ke SRF05 5 volt. Sebenarnya tadi di sini Arduino-nya tidak terhubungan kemana. Ini sebenarnya adalah pin echo tadi ya. Pin echo tapi tidak saya tulis. Saya lupa. Harusnya ini pin echo. Tidak terhubungan kemana-mana. No connection ya, NC itu. Kemudian pin triggernya tadi jadi satu dengan pin echo. Aslinya ini pin trigger saja, tapi karena dia di mode 2 ya, mode 2 tadi, maka dia jadi satu antara trigger dengan echo-nya. Terhubung ke digital pin 7. Ini ground. Mode pinnya ke pin ground, kemudian yang 0 voltnya juga ke ground. Dah, beres ini yang urusan konfigurasi pin. Baik, saya kesini dulu karena ini masuk program. Nah, baru kita masuk lihat programnya ya. Yang pertama seperti sebelum-sebelumnya ini adalah inisialisasi untuk variabel. Jadi duration itu atau durasi itu adalah variabel ya. Tipe datanya integer, int ini. Nah, duration ini adalah variabel ya. Kemudian integer ini tipe datanya. Tipe data integer kalau saya tulis di papan tulis, nih, dia bisa menampung data atau mengakomodasi data yang nilainya itu minus 32.768 sampai dengan 32.767. Jadi angka 255 masuk sini, angka 100 masuk sini, angka 1000 masuk sini. Kalau lebih dari ini, 33.000 misalkan, itu tidak masuk. Maka harus pakai misalkan long integer. Tapi karena nanti durasi itu mungkin tidak sampai segini ya. 24 itu anunya frekuensinya ya. Bentar. Ada yang 150 megabit per second, ada yang 300 mega. Mungkin kalau modemnya si siapa namanya, Natasha itu dulu bisa 300-an. Karena sudah modem 5G ya nih ya. Coba nanti diamati di spesifikasi itu ya. Modem tipe itu kecepatan transfer datanya berapa? Kayaknya yang di rumah saya itu seperti itu deh. Saya punya yang 150 megabit per second, itu yang lama tuh. Tapi kalau yang sekarang yang 5G itu maksudnya 5 GHz ya, bukan 5G handphone itu. 5G itu maksudnya 5 GHz. Nah, itu tadi yang di point loop ya. Di point loop kita menggunakan apa sih namanya tadi? Yang akan kita jalankan terus-menerus ya. Gitu ya. Tadi ya istilahnya gitu ya. Prosedur. Saya lupa namanya. Prosedur yang kita akan jalankan baris program di bawahnya ini secara terus-menerus selama apa? Selama mikrokontrolernya diberi tegangan gitu ya. Mata saya sakit kalau kena itu silau. Yang pertama nih ya, karena kita tadi akan menggunakan satu pin di pin 7 saja nih ya. Kan tidak ada pin 8 nih di konfigurasinya. Hanya pin 7 saja untuk trigger dan juga nanti echo-nya. Nah, maka pin ini kita setting dulu sebagai output. Karena si microcontroller akan mengirimkan data ke sensor, ya kan? Maka dia settingannya sebagai output. Kalau nanti dia akan menerima data dari microcontroller dari sensor, maka kita setting dia sebagai input, ya kan? Nah, ini karena dia dipakai mode satu pin, maka kita lihat. Yang pertama dia disetting sebagai output dulu, yang ini ya. Kemudian dia diberikan data data low di sini ya. Jadi data pin 7 tadi itu diberikan data low di sini dan data low-nya itu diberikan selama kurang lebih 2 mikrodetik. Di sini ada delay 2 mikrosecond. Ya, 2 di sini menandakan angka 2-nya. Kemudian delay-nya delay mikrosecond. Nanti diingat-ingat lagi kalau sebelumnya kita mendelay tanpa embel-embel mikrosecond maka satuannya menjadi millisecond. Nanti ada di bawahnya. Nah, jadi kita akan mengirim data low
kemudian itu di delay atau diberikan selama kurang lebih 2 mikrosecond, mungkin mata kita atau telinga kita tidak bisa mengidentifikasi itu ya karena saking cepatnya. Tapi kita anggap ya gitu ya. Oke lah, sudahlah dikirim oleh dia gitu. Kita percaya 100% oleh si mikrokontrolnya gitu kan. Karena kita tidak bisa memastikan secara apa namanya? Secara langsung. Baik, mohon maaf ini menunggu dulu. Tidak tampil ini. Nah, oke, sudah tampil. Saya percepat di sini ya. Karena waktu kita terbatas nih. Sisa 12 menit. Nah, kemudian kita akan nih ya, beri lagi data high. Tadi saya datanya low. Saya tulis saja lah, sudah saya tulis di sini. Tadi datanya low. Nih ya. Low 2 mikrosecond. Kemudian high. Sinyalnya nih ya. High-nya selama 10 mikrosecond. Kalau kita read itu hanya 1 dan 0 dan atau 0 ya. Nah, 1 atau 0. Nah, kemudian di sini untuk mendapatkan nilai jarak kita akan menggunakan rumus distance tadi ya. Distance itu variabelnya, variabel jarak sama dengan durasi dibagi 58. Ini angka apa lagi 58 ya? Nanti akan kita lihat ya. Ini sebenarnya ketentuan dari si sensornya ya. Kemudian serial frame. Nah, ini kemudian kita nanti baca seperti kemarin ya. Kita akan baca di serial monitornya berapa jarak yang kemudian oleh sensor itu terdeteksi di laptop kita ya. Baik, kita lihat di delay selama, nah ini beda ya, ada delay mikrosecond ini. Yang ini delay saja. Delay saja itu satuannya milidetik atau milisecond. Yang ini delay mikrosecond, satuannya mikrosecond. Jadi kalau situ tertulis 100 milisecond, artinya itu berapa detik? 100 milisecond. Sama dengan berapa detik? Satu, benar satu? 1 second itu sebanyak 1000 milidetik ya kan ya. Berarti kalau 100 milidetik 0,1. Sepersepuluhnya ya kurang lebih ya, sepersepuluhnya. Jadi kita mendelay sebanyak atau selama 1/10 detik untuk satu kali membaca tadi ya, satu kali membaca. Jadi kalau kita membaca berkali-kali ya akan jeda kurang lebih 100 itu. Nanti akan kita lihat dia sebenarnya mampunya seberapa cepat gitu ya. Dari ini kita lihat dulu ya. Ini saya highlight di situ yang durasinya. Baik, ini penjelasannya kenapa jadi dia 58. Jadi memang dari ketentuan si sensornya sendiri sudah memberikan informasi ya bahwa untuk kita bisa mendapatkan hasil jarak dalam satuan sentimeter, maka kita perlu membagi hasil tadi ya puls yang dibaca tadi itu dengan angka 58. Dengan kalau misalkan kita, sedangkan kalau kita menginginkan hasilnya bacaannya berupa inci satuannya, maka kita membaginya dengan 148. Itu ketentuannya dia, bukan saya yang mengada-ada gitu ya. Jadi sudah ada. Saya sudah coba-coba juga dengan angka-angka yang lain, kacau hasilnya. Jadi memang maksudnya 5 sensor ya. Nah, nanti ada habis ini. Di sini ada habis ini. Jadi akan kita buatkan yang tadi di loop tadi ya, di loop tadi kita akan ambil semuanya, kita buat dalam satu prosedur sendiri. Nanti kita bisa baca, memang baca sensor atau kalau sensornya lebih dari 1, kata Ajib tadi 5, berarti baca sensor 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau saya biasanya lebih cenderung memberi prosedur itu nama sesuai dengan posisinya. Misalkan sensor depan, sensor pojok kanan depan, kanan gitu ya, kiri atau belakang. Itu lebih spesifik gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menelusuri yang mana akan kelihatan. Ya jadi itu ketentuannya dari si sensornya. Kemudian dia sebenarnya memungkinkan ini. Tadi 100 ya. Jadi sebenarnya kita bisa mendelaynya sebanyak 50 paling cepat. Paling cepat. Tadi saya sudah membuat programnya itu delaynya selama 100 milidetik. Nah itu ya yang umum lah gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mau nyoba, bisa tidak dia bekerja dengan kecepatan ini. Delay masing-masing pembacaan itu ya, itu sebanyak 50. Jadi sensor depan ke sensor belakang misalkan atau sensor kanan itu 50 milisecond menunya jedanya. Bisa tidak? Kalau misalkan nanti bisa, berarti spesifikasi yang disebutkan di sini itu benar. Karena biasanya ya menurut ingat saya itu kadang-kadang tidak sesuai. Artinya gini, iya,
mereka misalkan kalau misalkan kecepatan internet up to gitu ya, up to 100 Mbps gitu. Padahal enggak, coba aja di scan pakai speed test.net itu ya gitu ya. Dia bisa sepersepuluhnya, bisa separuhnya, paling ini paling banter gitu. Up to itu artinya kalau pada saat orang lain tidak ada yang menggunakan, kita sendiri yang menggunakan jaringan internet itu, maka kecepatnya bisa sampai 100. Sampai juga ini, dia diklaim bisa kecepatannya sampai 50 mili detik ya untuk antara pembacaan pertama dengan pembacaan kedua. Atau kalau misalkan ada sensor 1, sensor 2, maka jarak antara yang kedua sensor itu bisa 50 mili per second. Tapi kenyataannya mungkin sudah saya coba itu 100 mili second itu yang paling ini, paling cepat lah udah. Dan itu bisa dicoba lagi ya, dikurangi dari 100 tadi delay ini tadi. Nah ini ya, 100 ini nih. Nah ini bisa dikurangi, itu bisa disetting 50 kira-kira bisa baca apa tidak. Tapi yang saya demokan di sini nanti hanya satu sensor, jadi saya belum bisa menunjukkan kalau ternyata apa yang diklaim oleh si pembuat atau pabrik ini bisa berfungsi apa tidak gitu ya. Baik, nanti akan kita monitor ya hasil dari pembacaan ini menggunakan serial monitor. Karena tadi kita sudah inisialisasi di awal untuk serial komunikasi itu menggunakan kecepatan 9600 ya. Jadi dari sensor itu ke mikrokontrolernya, dari sensor, ya sensor ke mikrokontroler menghubungkan kita via USB itu dengan kecepatan 9600 tadi. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada videonya nih. Jika distance-nya sebanyak 10 cm maksudnya, maka di bawahnya itu programnya kita ganti stop atau break gitu ya, atau matikan semua motor. Jadi kalau misalkan jaraknya 10 cm, dia tidak sempat atau belum sempat nabrak tembok, dia sudah berhenti motornya. Boleh? Boleh kurang lebih. Iya. Iya. Boleh. Ini hanya menunjukkan saja bahwa kalau sama dengan 10 persis baru gitu. Dan ini berbahaya sebenarnya untuk kalau misalkan robot gitu ya. Iya, karena kalau misalkan kurang dari 10, dia akan langsung jalan lagi gitu, nabrak lagi. Jadi akan lebih aman kalau nanti jika distance atau jaraknya itu kurang dari 10 atau kurang dari 15 gitu kan. Itu lebih aman. Karena nanti ada daya sentrifugal lagi. Jadi kalau robot itu jalan kayak sepeda motor kita rem itu kan tidak langsung berhenti gitu kan. Dia akan ada jeda dulu mungkin beberapa meter, 2-3 meter baru berhenti full gitu. Nah ini juga sama. Robot kalau dia di setting 10 cm, nanti kan ada sisanya itu dia bergerak itu. Akan nabrak lagi dia. Jadi ini hanya contoh saja. Contoh ya, bahwa dengan nilai 10 akurat tidak, maksudnya pembacaan 10, kemudian dia akan menyalakan lampu yang ada di pin 13 tadi gitu ya. Nah ini. Mohon maaf waktunya lebih dari ini ya. Toh sebagian besar tadi masuk ke sini. Jangan-jangan habis ini nggak ada orang. Ketawa kan? Oh ada tawan. Oh, di sebelah Rul ya. Baik, ini saya tunjukkan sekali aja ya. Nanti videonya saya unggah saja. Insya Allah. Ini ya, ini jaraknya tuh. Jaraknya masih sama sekali 19 ya. Nah, ini tangan saya sekarang saya coba dekatkan ke sensor itu ya. LED-nya ada di sini. LED-nya di sini. Nanti kalau tangan saya dekat, kemudian dia 10, karena ini saya menggunakan satu handphone. Nah, dia. Saya tidak bisa tunjukkan di layarnya itu jaraknya sebenarnya 10 gitu. Harusnya bisa saya tunjukkan 10 di situ, dan ini saya halangi gini nih. Nah, ini nyalakan di sini. Ya gitu ya, karena waktunya sudah habis, saya mohon maaf makan waktu lebih dari jam 11. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan lagi materinya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi tidak kurang harta apapun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.